Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Metro Siang. Indonesia kini patut berbangga karena banyak generasi muda yang berhasil menorehkan prestasi di tingkat dunia seperti juara AFF U19, Miss Supranasional, dan juara umum ASEAN University Games ke-21 2024 dengan mengoleksi 126 medali emas, 97 perak, dan 71 perunggu. Lalu sosok generasi emas seperti apa yang dibutuhkan untuk menyongsong Indonesia Emas 2045? Kami ajak Anda membahasnya bersama Pendeta Eni Simbolon, Sekretaris Eksekutif Bidang Keesaan dan Pembaruan Gereja PGI yang akan memaparkannya untuk Anda. Halo pemirsa, kembali lagi bersama kami di Hikmah Siang, di mana saat ini Hikmah Siang sudah bersama dengan Sekretaris Eksekutif Bidang Keesaan dan Pembaruan Gereja dari Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia atau PGI yang ada di Jakarta, yaitu Ibu Pendeta Lenta Eni Simbolon yang hari ini sudah hadir. Selamat siang Ibu. Hari ini kita akan membahas mengenai isu terkini, yaitu upaya Indonesia untuk menyongsong generasi emas di 2045, tepat 100 tahun usia Indonesia nanti. Begitu. Dan Indonesia ini harusnya patut bangga begitu ya Bu, karena banyak sekali masyarakat atau anak-anak Indonesia nih yang berprestasi. Salah satunya juga yang memenangkan Miss Supranasional 2024 dari Indonesia di 6 Juni kemarin, yaitu Harasta Haifa Zahra yang memenangkan Miss Supranasional 2045. Kemudian Indonesia juga patut berbangga karena menjadi juara umum di dalam kontestasi ASEAN University Games dengan menjadi juara umum yang meraih kurang lebih 126 medali emas, 97 perak, dan 71 perunggu. Dan di bulan Juli pemirsa, kita mengantarkan kontingen-kontingen Indonesia untuk berkontestasi atau untuk meraih juara di Olimpiade Paris 2024. Nah, Ibu Pendeta Lenta, ini yang saya mau tanyakan adalah, selain kita harus berbangga begitu kan dengan adanya prestasi-prestasi yang diraih oleh anak-anak Indonesia, khususnya juga anak-anak muda, ini berbicara juga terkait dengan membela tanah air Indonesia, sikap seperti apa sih yang harus didapatkan atau yang harus kita punya untuk mempresentasikan rasa cinta, kasih, dan membela tanah air Indonesia? Ya, kalau bicara tentang anak muda dalam kekristenan, bahkan dalam Alkitab dicatat bahwa Timotius itu anak muda dalam perjanjian baru kita, dan Paulus mengatakan jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Artinya orang muda itu punya potensi, punya energi yang besar, punya kreativitas yang luar biasa sehingga dia bisa menjadi modal untuk membangun sesuatu, membangun bangsa, membangun gereja. Saya pikir tadi Mbak menceritakan banyak prestasi anak-anak muda Indonesia, dan tentu membangun bangsa ini juga menjadi tanggung jawab gereja. Bahwa dalam Alkitab kita juga dikatakan bahwa orang-orang muda itu punya sesuatu yang bisa dibanggakan. Bahkan punya banyak hal yang bisa dibanggakan, yang menjadi modal membangun gereja dan membangun bangsa ini. Dan orang-orang Kristen hadir di Indonesia punya dua kewarganegaraan. Warga negara Indonesia, warga negara kerajaan Allah atau warga negara sorga. Artinya kita sebagai warga gereja itu mengikuti firman Tuhan, hidup sesuai dengan firman Tuhan, tapi sebagai warga negara Indonesia, kita wajib mengisi kemerdekaan Indonesia. Entah kita sebagai orang muda, entah kita sebagai orang tua, wajib hukumnya kita mengisi kemerdekaan itu dengan karya-karya terbaik kita. Nah, sekarang ini Indonesia sedang giat-giatnya Indonesia Emas 2045 begitu ya, bonus demografi. Kalau anak-anak muda kita ini tidak punya potensi, tidak punya isi, akan jadi, bukan jadi modal gitu ya. Bukan Indonesia Emas, tapi Indonesia Cemas gitu. Tapi kalau anak mudanya punya potensi yang hebat, punya pengetahuan yang hebat, punya karya-karya yang hebat, maka kita sangat optimis bahwa 2045 kita bisa menjadi Indonesia maju, menjadi Indonesia Emas kalau anak-anak mudanya itu benar-benar bisa diandalkan. Oke, mungkin boleh dijelaskan lagi Bu, pandangan Alkitab seperti apa begitu Bu untuk anak muda dan pengetahuan anak muda sendiri begitu. Ini kan tentunya untuk mendorong Indonesia meraih generasi emas 2045. Kalau di Timotius dikatakan jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tapi jadilah teladan dalam perkataanmu, dalam perbuatanmu, dalam kesucianmu. Jadi teladan, anak muda itu jadi teladan dalam perkataannya. Orang tua kan sering bilang gini Mbak, saya sering ketemu orang-orang tua Batak gitu ya, itu anak-anak muda sekarang itu nggak tahu sopan gitu ya. Dulu kami waktu masih kecil, dulu SMP, kami lihat guru itu ketakutan, sembunyi gitu ya. Kalau anak zaman sekarang lihat pendetanya, lihat orang tua, melengos aja main handphone gitu ya. Anak muda sekarang itu nggak tahu sopan santun.
Jadi Timotius diingetin, Rasul Paulus bilang harus jadi teladan dalam perkataan. Saya selalu bilang ya di gereja, baik anak remaja maupun sekolah minggu, harus sopan santun. Ketemu orang yang lebih tua tuh disapa, selamat pagi ibu, selamat pagi bapak, jangan cuma melengos pegang handphone doang gitu ya. Jadi dalam perkataan jadi teladan, dalam perbuatan jadi teladan. Perbuatan berarti kan belajarnya oke, prestasinya oke, karyanya oke. Kemudian juga dalam kesucian. Jadi teladan dalam kesucian, tidak akan ikut judi online, tidak akan ikut hal-hal yang tidak membangun. Karena di Korintus juga dikatakan, semua hal boleh, tapi apakah semua hal berguna? Apakah semua hal membangun? Maka anak-anak muda Indonesia, anak-anak muda di gereja harus diingatkan, lakukanlah hal-hal yang membangun dirimu dan membangun orang lain. Kalau udah tahu hal itu nggak membangun, tinggalin. Nggak usah dipikir-pikir, malah stop langsung. Apakah itu pakai handphone terlalu lama, game online, macam-macam lah yang bisa membuat kita kecanduan dan tidak membangun, tinggalin. Jadi anak-anak muda mesti didorong terus, lakukan hal-hal yang mengisi dirimu, membangun dirimu, membuatmu menjadi pribadi yang bisa menjadi inspirasi, punya prestasi, dan itu akan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Oke, baik. Ini tadi ada poin utama, jangan jauh dari Tuhan dan mau untuk berproses begitu ya Bu ya. Nah, untuk menuju ke Indonesia Emas 2045, meskipun ini memang masih jauh begitu jaraknya, ini kan tentunya Indonesia punya banyak PR dari banyak bidang, dari sosial, budaya, pendidikan, dan lain sebagainya. Termasuk juga dari spiritualitas begitu. Lalu peran seperti apa yang harus difokuskan tokoh agama untuk menyukseskan tujuan Indonesia tadi, tujuan mulia Indonesia untuk menyongsong generasi emas 2045 ini, bagaimana peran yang harus difokuskan tokoh agama? Ya, tokoh-tokoh agama perlu lebih rendah hati kepada orang-orang muda, karena kalau ke dalam konteks kekristenan di Indonesia atau gereja-gereja di Indonesia, Protestan secara khusus ya, ada banyak anak-anak muda dari gereja-gereja tradisional atau gereja-gereja mainstream yang berpindah kepada gereja-gereja yang lebih injili atau karismatik begitu. Anak-anak muda itu kalau ditanya kenapa pindah gitu ya, mereka bilang di gereja asalnya itu musiknya monoton, ibadahnya membosankan, bikin ngantuk khotbahnya. Sementara kalau di gereja yang baru, di sana dia bisa lompat-lompat, dia bisa ekspresif, dia bisa bersorak-sorak, bahkan bisa menangis, dan khotbahnya seru gitu kan, musiknya juga seru gitu. Sehingga anak-anak muda banyak yang berpindah ke gereja yang lain. Nah, kalau mau jujur ya Mbak, 30 tahun lagi gereja-gereja tradisional akan kosong. Karena yang tinggal nanti hanya orang-orang tua gitu. Saya pikir tokoh-tokoh agama, bahkan di PGI kita menyerukan supaya kita sebagai tokoh agama memberikan kepercayaan penuh kepada orang-orang muda kita untuk bisa berkarya, berekspresi di gereja seperti yang mereka mau, seperti layaknya anak muda. Jadi tidak melulu semua keputusan tentang anak muda diputuskan oleh majelis jemaat, diputuskan oleh pendeta, diputuskan oleh orang-orang yang lebih dewasa dari mereka. Biarkan anak-anak remaja kita, orang-orang muda kita itu berpikir, berkreasi, dan memutuskan sendiri apa yang mau mereka lakukan, programnya misalnya. Dan gereja juga harus memberikan anggaran kepada mereka, memberikan akses seluas-luasnya supaya mereka berkarya dan berekspresi sebagai anak muda gereja. Saya pikir ini penting. Jadi beri mereka kepercayaan, mereka itu orang-orang hebat, mereka punya potensi seperti Timotius. Jangan dianggap rendah karena mereka muda. Mereka itu punya potensi yang besar, mereka sanggup menjadi pemimpin, mereka bahkan pemimpin masa kini. Terima kasih Ibu Pendeta Lenta Eni Simbolon untuk waktunya yang sudah menjelaskan terkait dengan pandangannya soal Indonesia menyongsong generasi emas 2045. Dan pemirsa, itu tadi perbincangan saya dengan Ibu Pendeta Lenta mengenai upaya Indonesia menyongsong generasi emas 2045. Tentunya yang menjadi poin utama adalah anak muda harus berani berproses untuk meraih prestasinya dan juga mau untuk mendengarkan, dan jangan lupa juga untuk selalu tidak jauh atau dekat dengan Tuhan untuk menyongsong generasi emas 2045. Mungkin itu tadi Hikmah Siang kali ini. Sampai jumpa di Hikmah Siang selanjutnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.